Kalau gereja cuma tahu bagaimana berkhotbah dengan baik, menyalurkan pengertian yang indah, atau gereja juga mengetahui bagaimana kumpulkan orang banyak, khotbah dengan enak-enak dan kumpulkan uang banyak, itu adalah sesuatu komunitas yang beragama Kristen. Itu bukan gereja yang sejati. Kebenaran itu adalah firman yang hidup, the word of life. Inilah Kristen. Jika sekolah teologi hanya menyalurkan pengetahuan, tapi tidak ada hidup dan tidak memberikan hidup, sudah mendapatkan gelar doktor teologi, tetap tidak akan mengabarkan Injil. Saudara sekalian, di sini katakan kami menyalurkan hidup ini. Kami memberikan kebenaran, firman hidup itu kepada kamu, supaya dua hal, kamu bersekutu, supaya kamu bersukacita. Jadi menikmati hidup itu melalui mengerti kebenaran, mengerti kebenaran melalui persekutuan, dan menikmati persekutuan mendapatkan sukacita. Ini satu kaitan sekulasi yang luar biasa. Saudara-saudara, di sini mengandung sudah hidup gerejawi, di sini mengandung meditasi pribadi, di sini mengandung bagaimana membangun iman kepercayaan seseorang di hadapan Tuhan. Di sini mengandung caranya bagaimana mengabarkan Injil. Semua yang penting-penting ada di ayat yang begitu sederhana. Apa bedanya sebelum dengar khotbah dan sesudah dengar khotbah yang kita sajikan di sini? Setelah engkau dengar selesai, lihat lagi, ternyata ini ayat-ayat bukan seperti apa yang saya bayangkan. Ayat-ayat yang begitu sederhana, dalamnya begitu dalam, begitu luas. Dan ini boleh menjadi sesuatu puncak yang melihat kerendahan-kerendahan semua filsafat isme, agama, kebudayaan yang bukan dari Tuhan Allah. Saudara-saudara, what is that? The word of life, the word of truth, the truth which is in person. Allah adalah subjektivitas kebenaran di dalam pribadi. Allah adalah kebenaran yang kepribadian. Ini lain dengan apa yang kita lihat. Allah itu tidak benar, atau yang tidak benar disebut sebagai Allah. Misalnya mitos-mitos orang Greka, dewa-dewa mereka itu berzina. Mereka melakukan ketidakbenaran. Jadi mereka mengabarkan apa? Mengabarkan kebenaran menurut mereka, kebenaran yang tidak benar. Kebenaran yang tidak benar. Dan hidup mereka tidak ada kebenaran. Ini semua adalah keping-kepingan fragmentaris. Tapi dalam kitab suci tidak. Kebenaran, hidup, etika, kesucian, kebajikan, itu satu. Itu Esa. God is love. God is holiness. God is righteousness. God is goodness. God is eternal. God is life. God is light. God is self-sufficient, self-existing, self-immortal God. Itu yang diberitakan. Kalau gereja cuma tahu bagaimana berkhotbah dengan baik, menyalurkan pengertian yang indah, atau gereja juga mengetahui bagaimana kumpulkan orang banyak, khotbah dengan enak-enak dan kumpulkan uang banyak, itu adalah sesuatu komunitas yang beragama Kristen. Itu bukan gereja yang sejati. Maka Yohanes mengatakan, kami memberitakan kepadamu, aku menulis kepadamu, di dalam terjemahan Tionghoa, aku menyalurkan kepadamu hidup yang kekal, yaitu firman kebenaran Tuhan. Saudara-saudara, saya sangat mengindahkan kalau seorang hamba Tuhan, seorang penginjil, betul-betul mau mengabarkan Injil, memberitakan orang, merubah hidup orang, dan membawa orang lain kepada Tuhan. Sesudah itu, maka dia itu di dalam memberitakan firman, menyalurkan hidup, itu bersatu, dia menjadi hamba Tuhan yang kuat. Ini tidak bisa ditawar. Saudara-saudara sekalian, aku memberitakan kepadamu firman yang hidup. Tapi ya, sudah begitulah gereja di hari-hari ini ya. Kebanyakan gereja, yang penting orang banyak datang, yang penting program-programnya jalan, sudah cukup. Pemberitaan kebenaran, pengulasan firman-Nya, doktrin-doktrin yang penting sudah menjadi sangat kurang hari-hari ini. Sebagai orang percaya, kita perlu sekali untuk bisa mendidik, mengajarkan yang akan kemudian menolong setiap orang untuk bisa bertindak dengan benar, dengan baik, dengan motivasi yang benar dan baik. Karena tanpa pengajaran, pengenalan yang benar tentang Kristus, segala perbuatan baik manusia hanyalah kain kotor ya. Hanyalah kain kotor, seperti lap-lap meja gitu, yang dipakai untuk menutupi segala kebusukan dan kejahatan. Apa kalau di bahasa Manado itu tarapu ya.
kain yang dipakai untuk ngelap-ngelap meja atau yang kotor-kotor gitu. Begitulah kebaikan manusia, menjadi satu cara, satu alat yang dipakai untuk menunjukkan dirinya baik, menutupi keburukannya, menutupi segala kejahatannya. Nah, makanya kita sebagai orang percaya perlu untuk mengenal Tuhan dengan ajaran yang benar, sesuai dengan ajaran yang benar, sehingga kebaikan kita menjadi kebaikan yang murni di hadapan Allah. Terima kasih untuk video singkat dari Pak Tong. Kiranya Tuhan memberkati kita semua lewat video itu. Shalom.